Kita sering mendengar kalimat bahwa berbuat baik ada kekuatan diri yang akan membuka kesempatan yang lebih luas. Banyak orang-orang baik di dunia ini berbuat baik dengan tulus dan ikhlas. Kita bisa melihat banyak contoh itu melalui media sosial yang diunggah ya oleh orang lain, yang melihat orang-orang yang peduli dengan orang lain karena panggilan jiwa. Tetapi juga ada orang yang pura-pura baik hanya untuk bisa mendapatkan pengakuan dari lingkungan sekitar bahwa dia adalah memang orang baik. Perbedaan orang baik dan orang-orang yang pura baik itu adalah kalau orang-orang baik memang dia membuat sebuah aksi nyata untuk kebaikan semua orang. Jadi dia akan melihat ketika orang-orang di sekitarnya merasa senang, merasa bahagia, dan ada peningkatan kualitas hidup apa yang banyak orang rasakan dari perbuatannya itu membuat hatinya gembira dan merasa tentram. Jadi intinya adalah untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik. Tetapi kalau orang yang pura-pura baik adalah bagaimana dengan kebaikannya itu dia mendapatkan pengakuan masyarakat, dan ketika dia pura-pura untuk berbuat baik maka perhitungan ekonomi itu akan selalu menjadi prioritas. Apakah dengan saya berbuat baik seperti ini, keuntungan apa yang akan saya dapat? Jadi ada perbedaan antara orang-orang yang benar-benar baik dan orang yang pura-pura baik. Nah, ada selalu kalau kita lihat ini orang-orang baik itu selalu dirusak oleh orang-orang yang iri dengan dirinya. Bisa juga dengan fitnahan, dengan juga berbuat toksik kepada orang yang berbuat baik karena merasa iri. Banyak sekali contoh seperti itu, seperti dijatuhkan oleh orang-orang yang iri pada dirinya. Tetapi orang-orang yang benar-benar baik tidak peduli, walaupun saya dijatuhkan ya sudah, mau diapakan, karena saya memang berbuat baik itu ya dengan rasa tulus dan ikhlas. Jadi mereka walaupun berbuat baik, mereka tidak pernah berpikir apa impactnya kepada dirinya, karena dia memang ingin berbuat baik, ingin banyak menolong orang, ingin orang di sekitar itu merasakan peningkatan kualitas hidup, dan tidak ada namanya perhitungan secara ekonomi. Ini yang harus dipahami ya. Walaupun banyak juga orang-orang yang tidak menyukai dari aksi kebaikan yang dilakukannya karena merasa terancam. Nah, kalau kita misalnya melihat di era kampanye, orang banyak pura-pura baik. Mereka istilahnya memberikan sembako, memberikan pengobatan gratis. Tujuannya adalah supaya bisa terpilih oleh masyarakat, dan ini adalah contoh orang-orang yang mempunyai sikap pura-pura baik. Segala sesuatu perhitungan ekonomi itu dihitung. Jika saya berbuat baik seperti ini, maka saya bisa terpilih menjadi anggota dewan. Itu sering terjadi, sehingga dia harus dilihat oleh masyarakat bahwa dia peduli. Tetapi berbeda dengan orang yang baik. Dia berbuat baik untuk meningkatkan kualitas hidup di lingkungan sekitarnya. Bisa nanti orang-orang yang merasakan kebaikannya itu mencalonkan diri dia untuk misalnya menjadi anggota dewan, karena merasa dia adalah pemimpin yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Jadi ingat loh, orang-orang yang berbuat baik dengan tulus dan ikhlas itu sebenarnya menunjukkan leadership yang kuat, leadership yang bersih, menunjukkan leadership yang matang, yang ingin memperbaiki lingkungannya. Tentu lingkungannya harus menjadi lingkungan yang lebih baik. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang orang, ngapain kita berbuat baik kalau hasilnya tidak ada. Ingat, berbuat baik adalah panggilan jiwa, panggilan dari hati kita, bukan perhitungan secara ekonomi. Berbuat baik memang adalah sifat,
Dan beruntung bagi orang-orang yang berbuat baik, walaupun dia terus-menerus difitnah, hidupnya akan dihancurkan oleh orang yang tidak suka dengannya. Ya, itulah kehidupan. Tapi orang-orang berbaik mempunyai satu kekuatan, yaitu mengubah lingkungan yang menjadi lebih baik. Dan akan ada yang selalu menolong. Oleh karena itu, jangan pernah remehkan kepada orang-orang yang berbuat baik. Siapa yang akan menolong orang yang suka berbuat baik? Yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Ketika Tuhan menolong orang-orang yang berbuat baik, tidak ada yang bisa mencegahnya, karena kekuatan Tuhan adalah kekuatan luar biasa dan tanpa batas. Saya Sepenggarto mengucapkan terima kasih banyak.